Baik, para pemirsa jamaah tausiah online, ngabuburit online, relawan TIK Bojonegoro tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sore hari ini tepatnya hari Ahad tanggal 17 Mei tahun 2020 kita berjumpa lagi dengan kesekian kalinya ngabuburit online bersama relawan TK Bojonegoro dan Mubalighah Bojonegoro Bojonegoro dan di luar Bojonegoro. Alhamdulillah pagi hari ini, sore hari ini kita bertemu dengan beliau yang luar biasa. Hari ini di tengah-tengah kita adalah Bapak Kiai Haji Muna'amul Khair atau yang lebih dikenal dengan Gus Am. Beliau adalah Awan PWNU Jawa Timur, kemudian Mustasyar pimpinan pengurus cabang NU Bojonegoro, kemudian selaku pengasuh Pondok Pesantren Abu Darin Kendal Bojonegoro. Hari ini beliau akan membawa topik tema yang luar biasa tentang nikah, ya, bagaimana seluk-beluk nikah, abdul nikah dan lain sebagainya, apalagi yang berkaitan dengan masa pandemi seperti ini, bagaimana menyikapinya dan dampak yang luar biasa tentang pandemi ini akan beliau kupas tuntas sore hari ini. Dan para jamaah jangan lupa nanti setelah beliau menyampaikan tausiah bisa menanyakan langsung melalui chat pribadi, ya, chat di grup ini, atau melalui interaktif langsung melalui Google Meet ini dengan unmute, ya, unmute di aplikasi Anda. Baik, untuk waktu dan tempat sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar niat baik ini di Ramadan ini, puasa kita, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga niat baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan langsung melalui aplikasi ini atau melalui Facebook maupun YouTube, ya, mari kita dengarkan bersama tausiah beliau tentang nikah. Waktu dan layar kami persilakan. Monggo, Gus Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina wa takarrama alaina bi anwa'in ni'ami wal ala'i wal ifdal. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu syukran nastajibu bihi tawaliyan na'ma wal ala'i wal ifdal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil wisal, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, betapa nikmat yang diberikan pada kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya mulai detik ini sampai di hari kiamat ila yaumil qiyamah, syafaatan wa yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang berbahagia, tentunya saya akan bahas nikah. Karena apa? Saya mengangkat tema nikah karena banyak masyarakat yang mengadu ke saya tentang nikah, terutama tentang talak, zihar, dan lain sebagainya. Pertama saya bahas masalah nikah. Nikah adalah syariatnya Allah, syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Jadi Nabi kita tidak meneruskan, Nabi kita meneruskan nabi-nabi yang dulu.
Nabi kita bukan bid'an minat usul, tidak baru, tapi meneruskan syariat-syariat terus. Nikah itu adalah disyariatkan oleh Nabi Adam. Tentunya beda. Dulu Nabi Adam belum ada orang, jadi sehingga saudara kawin pada saudara boleh. Tapi sekarang tidak boleh. Dan nikah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada temanten baru, temanten laki dan perempuan. Yang kedua, harus ada ijab kabul, harus ada wali. Nanti wali yang akan wali itu siapa saja? Ada dua saksi yang adil. Harus ada temanten lelaki dan perempuan tentunya. Banyak hadis Nabi, hadis Nabi yang menerangkan tentang itu. Dan hukum nikah itu sunat bagi yang punya mas kawin. Kalau tidak punya mas kawin, jadi kalau tidak punya mas kawin, tidak sunat tentunya. Jadi anak-anak muda, remaja-remaja kalau belum punya mas kawin, jangan coba-coba. Bisa menjadi wajib kalau memang sudah pacaran lama sehingga tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan sehingga kalau begitu akan berbuat zina, ya wajiblah hukumnya untuk menjalankan nikah. Para kaum muslimin yang berbahagia, tentunya jadi laki-laki ada perempuan harus mukafaah dan lain sebagainya, itu banyak yang menerangkan kiai-kiai. Yang saya mau terangkan yaitu wali. Wali nikah itu pertama harus ada wali yang menikahkan si perempuan. Pertama, wali itu tingkatannya wali itu bapak. Kedua, bapaknya bapak jadi kakek. Jadi dari arah bapak. Terus saudara laki-laki, adik maupun kakak. Terus saudara laki-laki, adik maupun kakak. Terus paman dari bapak maupun Pak D dari bapak, jadi saudaranya bapak. Saudaranya bapak. Yang terakhir adalah anaknya paman, anaknya Pak D. Kalau itu semua tidak ada, nanti tentunya wali hakim. Banyak yang ingin menjalankan pernikahan akad nikah tanpa wali. Itu ada, tapi cuma kalau di Indonesia tidak boleh. Kalau legalitas hukum Islam ada memang. Ada, tapi cuma di Indonesia legalitas hukum pernikahan tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada peraturan pemerintah. Para pemirsa, kaum muslimin yang berbahagia, dan nikah itu ada lelaki perempuan. Biasanya karena saya sedikit tip untuk tidak gagal. Menawi boten pengen gagal, satu, harus menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa persoalan apapun, lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus kita
menyadari bahwa kita berbeda, kita laki-laki, yang lelaki juga menyadari bahwa dia laki-laki, yang perempuan juga menyadari bahwa dia perempuan. Dan semua orang wataknya juga berbeda-beda, rizkinya juga berbeda, apapun berbeda. Kalau kita ingin sukses. Yang terakhir, yang lelaki punya tanggung jawab yang besar. Sebab apa? Seorang lelaki itu pegang talak. Dan ini yang perlu saya tegaskan bahwa banyak sekali yang ngomong talak, tapi masih kumpul. Jadi buat berarti kadang-kadang kumpul kebo itu pada kelihatannya pada istrinya, tapi kadang-kadang orang-orang mengatakan bahwa kumpul kebo itu tidak ada akad jalinan nikah. Ada jalinan nikah itu kumpul kebo karena dia nggak mengerti talak. Talak ada dua, ada talak roj'i, ada talak bain. Kalau talak roj'i berarti talak satu, jatuh satu kali, dibaleni, dua kali dibaleni, tiga kali tidak boleh dibaleni. Jadi ada talak roj'i itu tak berarti boleh rujuk. Umpama sama kan, sebab apa di dunia ini halal yang dibenci oleh Allah itu ada dua. Abghadul halali, jadi yang dibenci oleh Allah halal yang dibenci apa? Yaitu talak. Jangan sampai ngomong pisah dan lain sebagainya. Terus apapun yang hazluhum, jadi gurauan juga jadi, jiduhum beneran juga jadi. Hazluhum jidun wa jiduhum jidun. An nikah wa talak. Umpama ada orang laki-laki punya saudara perempuan, terus temannya ini dinikahkan, ada saksi dua, jadi walaupun di atas panggung atau buat film itu jadi nikah. Talak juga begitu. Talak umpama sekarang ngomong bisa atau nyuruh pulang tapi niatnya talak, itu juga jatuh talaknya. Jadi gurauan terus mabuk itu ngomong talak pada istrinya tetap jatuh. Terus kalau satu kali berarti perempuan punya iddah 3-4 bulan. Kalau idahnya belum habis, seorang laki ngomong, "Kowe tak baleni," jadi mau tidak mau, ini haknya lelaki. Jadi terus wes pun dibaleni, diulangi lagi satu kali lagi, berarti jatuh 2 kali, gurauan maupun bener. Ini pisah nudik penake, jadi yang perempuan bilang iya, jadi jatuh, terus belum habis idahnya, belum 4 bulan, yang lelaki ngomong, "Saya rujuk," sampai jadi mau tidak mau istri perempuan itu tetap jadi istrinya. Tapi kalau idahnya ini walaupun talak 1, jatuh 2, sudah habis talaknya, haknya perempuan mau atau tidak? Ini haknya perempuan. Jadi masing-masing punya hak. Talak itu yang pegang laki-laki, walaupun perempuan itu ngomong sampai 1000 kali talak, sampai pegang sampai tidak jadi, nggak bisa. Ini yang perlu saya tegaskan. Banyak sekali di rumah ngomong talak itu, kalau sebelum di pengadilan tetap kumpul, itu namanya kumpul kebo.
Ini yang perlu saya tegaskan di situ. Dianggap bahwa pegatan itu yang legal menurut hukum Islam itu kalau sudah di pengadilan itu tidak pemerintah itu namanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan terus kalau ini diperpanjang, wah sampai mahram, sampai apa, untuk dan lain sebagainya nanti banyak sekali. Apa perlu mahram ini bisa diterangkan? Insya Allah saya terangkan ya, mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah, seperti ibu, anak perempuan, keponakan, bibik dari paman, apa bibik dari bapak, bibik dari ibu, Pak D atau Bude atau bule, ini tidak boleh dikawin. Ini namanya mahram. Mahram itu haram dikawin. Terus, anak menantu. Nah ini yang banyak. Jadi anak menantu, terus anak kualon. Anak kualon tidak boleh. Kalau ibunya sudah dikawin, anaknya tidak boleh. Mertua, terus istrinya bapak, berarti ibu kualon. Kalau sama-sama bawa, bapak bawa, ibu bawa anak dari orang lain, itu boleh dikawinkan. Itu namanya, kalau Jawa itu dulur asu katanya gitu. Dulur asu. Jadi saudara, jadi bapaknya bawa perempuan, ibunya bawa laki, boleh dikawinkan, boleh. Itu bukan mahram. Terus sepupu tidak mahram. Tapi boleh kalau sepupu itu dari saudara lakinya bapak, boleh mewaleni, boleh jadi wali. Aneh, boleh jadi wali. Terus banyak yang di desa-desa itu ibu menyusui, kadang-kadang tetangganya anaknya nangis disusui oleh ibu tersebut. Ada 5 cecepan, itu jadi anak rodok. Anak rodok. Anak yang disusui itu menjadi anak. Hukumnya seperti anak. Ya tidak boleh kawin dengan anaknya yang menyusui itu. Ini banyak sekali di desa-desa itu. Makanya bagi remaja-remaja yang belum kawin, kalau seneng tetangganya, coba tanyalah. Jangan sampai nanti saudara saudara apa ya, saudara, kalau bahasa Jawa ini dulur tunggal nyusu, kayak tunggal nyusu zaman kawin. Ini para remaja harus diingat itu. Dari tanya, aku biar tahu di mii sopo, aku biar bakal bojoku tahu Mbak Mii ora Bu. Itu harus ditanya. Yang banyak sekali di masyarakat juga terjadi, ini sepakat lagi, agak mencolot-colot tidak apa-apa, yang penting saya singkat. Biasanya kecelakaan dulu. Kecelakaan dulu. Ya, kecelakaan ini boleh dikawin, kadang-kadang banyak rumah di masyarakat itu tidak boleh dinikah, boleh. Perempuan hamil itu boleh dinikah. Kalau belum punya suami lah ya tentunya. Boleh dinikah. Terus nanti anaknya bagaimana? Nah ini yang jadi persoalan di situ. Kalau nikahnya itu jadi dapat 3 bulan, terus dapat sebelum 6 bulan dia melahirkan, anaknya perempuan, ini yang maleni hakim nanti. Berarti 180 hari. Kalau setelah 180 hari berarti anaknya yang ngawin. Walaupun kecelakaan itu pada orang yang ngawin tersebut. Ini kalau sekarang umpama bulan Januari, tanggal 1 Januari kawin.
Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei sekarang ini melahirkan, berarti anaknya besok kalau perempuan diwaleni hakim. Mei, Juni, Juli tanggal 31. Kok lahir, berarti sudah anaknya yang ngawin. Ini perlu saya sampaikan begitu. Makanya saya membahas tentang nikah itu di situ. Banyak sekali saya ulang-ulangi kembali bahwa masyarakat banyak yang salah paham. Dikatakan bahwa bukan istrinya setelah di pengadilan. Padahal tidak itu. Kalau sudah ngomong talak di rumah ya sudah jatuh. Bisa talak itu bisa langsung ditalak 3 kali bisa. Teman talak 3 kali bisa, bilang begitu langsung jadi, langsung jatuh 3 kali. Dan tidak boleh dirujuk, harus dikawin oleh orang lain. Kalau temannya sekarang, wah bojoku tak pegat ping 3 wesan. Ya ki piye? Aku gelem ngeleti to ora jenenge mau halil. Gelem ngeleti to aku gelem. Yes, gelem. Nunggu idahnya 4 bulan baru dinikah. Yang suami kedua tadi, ya, habis itu terus harus dikumpuli walaupun hanya 1 kali. Tidak boleh hanya kawin-kawinan tok. Terus dia dikumpuli, nggak boleh. Harus dikumpuli, harus kumpuli seperti bagaimana suami istri itu. Walaupun hanya 1 kali. Walaupun tidak keluar, ini agak jorok sedikit. Yang penting sudah masuk hasafahnya. Ini terus habis 1 kali. Lah kok umpama enak terus ya untung dia. Yang suami yang pertama yang dia untung. Nah, 1 kali dikumpuli terus difurqah. Nah, difurqah talak 3 juga. Terus langsung nunggu idahnya 4 bulan dikawin suami yang pertama. Bolehlah, monggo. Umpami niki, enten tiang niki. Saking pingine anak. Ini umpama ada kasus seperti itu, ada di tempat saya Pasuruan sana. Saking pinginnya anak, suami istri langsung dipisah 3 kali, dipanggilkan suami balikan anak temannya yang walud yang punya anak banyak disuruh ngawin istrinya, terus setelah itu di furqah, setelah itu lahir langsung dikawin oleh suami yang pertama. Jadi anaknya teman. Kok mainan begitu? Ya enggak mainan itu namanya, bagus itu. Makanya perempuan dibagi-bagi perempuan kalau yang ingin tidak nakal itu bisa. Pernah saya sarankan orang Jakarta sana bahwa tidak saya tunjukkan orangnya. Jadi bahwa perempuan bisa tidak nakal. Kelihatan nakal tapi tidak. Nah kalau ingin begitu ya kawin terus akad, terus lagi minta pisah, nanti idahnya habis kawin lagi, tidak apa-apa, itu bagus. Daripada berbuat zina. Bagi janda-janda yang kaya tidak apa-apa begitu, suruh kawin ustadz atau memang dari kru RTK ini, monggo. Suruh ngawin, nanti kalau sudah bosan suruh talak, terus nanti idahnya habis suruh ngawin orang lagi, enggak, bagus, enggak apa-apa. Kalau bagi janda yang kaya, itu saya sarankan di orang Jakarta sana, memang kalau begitu tidak nakal namanya, daripada selingkuh.
Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari syarat rukunnya nikah, apapun yang saya sampaikan ini kurang lebihnya nanti bagi yang mengerti monggo, kalau keliru saya diingatkan. Kalau benar ini ya, jelas dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri ihdinas siratal mustaqim, berdoa semoga kita diberi selamat oleh Allah. Ya, nanti berdoanya ya, nanti kalau sudah selesai. Ya, akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira Gus Am atas penjelasannya sangat lugas sekali tentang nikah. Ternyata bab nikah ini banyak sekali yang terjadi masyarakat yang disalahartikan. Kalau melihat dari tausiah jenengan tadi, cerita jenengan tadi, terutama yang tadi boleh janda itu boleh menghindari nakal ya, nikah semacam nikah dulu, kalau bahasa kasarnya itu bosen, terus cerai, habis idahnya nikah lagi seperti itu. Nah ini Gus Am, kaitannya dengan ini ya, sebelum juga jamaah, ini yang mau tanya ya jamaah sedaya, para jamaah semua yang ikut kegiatan ini bisa menggunakan layanan mic Anda. Caranya untuk bertanya langsung pada beliau adalah klik layar Anda, di bawah itu ada gambar mic. Kalau gambar mic Anda disilang, itu artinya mic Anda sedang di mute, sedang dinonaktifkan. Kalau Anda ingin tanya langsung silakan di unmute, diaktifkan dengan cara klik lagi seperti itu ya. Atau yang sungkan bisa menggunakan layanan chatting di pojok kanan atas pada layar Anda ya, atau di smartphone di bawah ada layanan chat. Silakan Anda bisa berkomunikasi langsung, mau konsultasi dengan beliau seperti itu. Baik Gus Am, sambil nunggu yang lain kita interaktif dulu ya. Ini fakta sekarang Gus Am, kemarin di Radar Gus Am ya. Kaitannya ini lagi viral nih, terkenal di Bojonegoro ini. Di headline-nya Radar, di layar utama Radar pertama itu musim pandemi ternyata banyak cerai Gus Am. Ada sekitar 900 sekian dari Radar kemarin datanya. Sebenarnya hal-hal semacam ini tadi kaitan dengan nikah Gus Am ya. Ini apa yang menyebabkan para keluarga ini semakin banyak menikahnya? Apa gara-gara yang sebelumnya jarang ketemu terus kerja di rumah terus ketemu tiap hari bener dos pundi Gus Am ini. Menurut jenengan dos pundi ini? Seperti itu yang terjadi Gus Am di Bojonegoro ini. Atau mungkin sudah ada yang curhat-curhat jenengan kemarin-kemarin kok banyak yang talak di KUA kemarin sampai 900 sekian pasangan sampai nikah. Ini pripun? Ya, pertama memang ya itu manusiawi lah. Manusiawi. Ekonomi itu kan manusiawi. Jadi masalah ekonomi memang kompleks sekali. Jadi yang banyak tidak menyadari perbedaan. Di bawah rezekinya orang itu masing-masing berbeda, itu tidak disadari. Ya, cara Jawa ini rumangsane mbek tangga niki penak. Padahal ya ora penak, wis padha wae. Ya, tinggal kita mensyukuri aja. Kita terima dan kita syukuri. Ya itu yang menyebabkan banyak itu. Ya kebanyakan masalah ekonomi, padahal ekonomi itu Allah membuat beda-beda. Ada yang tukang beca, ada yang tukang apa, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang pejabat. Presiden ada satu, lurah aja satu, masa lurah banyak kan ya. Jadi tarik ya satu, kami tua ya satu. Paling-paling di desa itu yang kaya, paling kaya satu atau dua. Kalau ada 5 berarti tidak paling kaya nanti. Itu yang penyebabnya. Kadang tidak menyadari itu. Ya lelaki ya perempuan sama saja. Ingin perempuannya dituntut supaya begini-begini, tapi dia sendiri tidak menyadari bahwa dia sendiri begitu, kekurangannya juga banyak. Yang gagal kan banyak yang itu yang penyebabnya yang utama ya ekonomi. Tidak menyadari bahwa Allah membuat beda. Dan watak juga beda. Kalau sudah jadi istrinya ya wataknya gitu kok.
Ket biyen kok gelem gitu aja. Ya wis ngono kuwi wae. Itu yang ya sementara jawabannya seperti itulah. Monggo kalau ada. Oke Gus Am, jadi ternyata banyak faktor yang utama itu ekonomi ya Gus ya. Kurang menyadari bahwa dengan ekonomi juga ternyata juga banyak konflik di rumah Gus. Jadi selama ini yang mungkin pagi berangkat pulang sore, yang saat ini kita semua dipaksa harus di rumah, tidak kemana-mana, akhirnya ketemu terus, mungkin bahasa orang-orang belenger Gus. Sehingga kadang-kadang ya yang yang nggak betah dengan ngapunten ceriwis atau apa itu mungkin di rumah, yang nggak biasa ngomong terus suruh ngomong, itu mungkin akhirnya kejiwaannya itu juga berpengaruh ya Gus, seperti itu. Akhirnya kemarin dikenal Bojonegoro zona ungu katanya. Karena ungu kan identik dengan janda tuh Gus. Masih muda Gus datanya tuh Gus itu loh. Ada seperti ini. Makanya kalau apa ya? Kalau menyadari perbedaan kan enak. Ya, melihat perbedaan. Menyadari bahwa dirinya bagaimana. Ya intinya tidak menyadari bahwa dirinya banyak kekurangan, baginya apa, banyak apa. Dikira sana enak, sana enak, sana enak. Dikira begitu. Padahal sama saja. Enggak Gus, menawi pengen nyoba pecel, rawon, kadang di sate, menawi ngoten tuh Gus. Jadi kelihatannya kok melihat tetangga kok kelihatannya enak gitu ya. Akhirnya iri mungkin ya. Ya itu tadi faktor kurang menyadari itu yang menyebabkannya. Dan itu terjadi juga ternyata ini Gus, di sumbernya corona itu di Cina itu juga begitu. Begitu lockdown ya bahasa umumnya itu, di sana setelah agak pulih itu juga data menyebutkan, saya baca di koran itu, di media juga, di sana juga terjadi perceraian. Jadi bukan hanya di Islam, ternyata di sana juga terjadi tingginya perceraian setelah adanya wabah ini Gus, seperti itu. Nah ini jadi berarti ya sama aja dulur-dulur ya, jadi bukan hanya Bojonegoro ya, ini hanya media mengambil sudut pandang yang itu sehingga melihat kelihatannya seksi kalau di berita dan bisa viral. Nah, kalau udah viral kan jadi pendapatan sendiri bagi media itu semacam itu. Monggo ya teman-teman yang mau bertanya langsung, mau interaktif ya dengan kami di sini, dengan Gus Am langsung, monggo bisa dengan cara unmute di aplikasinya, di lambang mic di bawah itu, sampai klik sampai hilang tanda silangnya, sehingga bisa langsung bertanya dengan beliau. Monggo kalau mau tanya. Atau yang sungkan ngomong sama beliau bisa melalui chat. Ini terutama para jomblo-jomblo ini mau nikah ini, mumpung babnya menarik ini ya, tadi udah dibahas bagaimana nikah itu, syaratnya nikah, terus bagaimana nikah itu haram, sunnah, dan yang penting ini siapa yang boleh dinikah, tadi udah dibahas semua ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan, pokoknya kadung you and me love terus love-lovean, jadi hati-hati ya. Di Islam sudah diatur semuanya, siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang boleh dan siapa tidak boleh nikahi, seperti itu. Nah ini Gus, mungkin selama ini ngapunten Gus ya, karena mungkin jenengan juga dekat dengan para keluarga. Selama ini yang paling banyak dikeluh kesahkan, yang curhat langsung dengan jenengan ya, tentu tanpa nyebut merek orangnya ya. Rata-rata itu permasalahan seperti apa Gus? Mungkin boleh di-sharing ke para jamaah Gus. Ya kalau menurut saya ya watak dan ekonomi. Ekonomi dan watak. Jadi watak seseorang itu tidak menyadari bahwa sejak temanten baru wataknya sudah seperti itu, tapi tidak disadari. Istrinya dituntut supaya nurut gitu loh. Atau suaminya disuruh nurut. Padahal nggak mungkin dia menuntut 100% nurut, itu nggak mungkin. Setia 100% nggak mungkin. Itu yang tidak disadari, kebanyakan seperti itu. Dan ekonomi kan saya ngomong ekonomi itu berbeda-beda. Nah, iyakunu fuqara ayunihumullah. Ada loh kata-kata di apa dawuhnya Allah di Al-Qur'an itu, wangkihul ayama min ibadikum imahikum iyakunu fuqara ayunihumullah. Itu ingat bahwa itu ada terusnya min fadlillah.
ada fadlnya Allah. Ya siapa yang mendapat fadl? Ya orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari. Jadi betapa bahwa Allah itu kalau orang kawin itu pasti iyakunu fuqara ayuniullah. Fakir dijadikan bisa kaya. Kalau logikanya bahwa ekonominya semua seorang lelaki 10, yang perempuan 10 dijadikan satu, akhirnya menjadi 20, kan dia bisa menjadi kaya. Itu kalau kita menyadari itu kan nggak mungkin bisa gagal gitu loh. Jadi rata-rata gini Gus, selama ini yang konsultasi dengan bahasa saya kan konsultasi ya. Itu setelah cerai atau mau cerai atau terus pundi? Sebelum cerai ya. Terus tips yang jenengan kasihkan ke keluarga itu semacam saran atau tips dari jenengan seperti apa biasanya Gus? Kalau sama-sama ke saya, perempuan laki-laki ke saya, konfrontasi, ya saya selesaikan dengan hukum-hukum Islam. Tapi kalau umpama lelakinya aja yang ke saya, itu langsung saya salahkan. Sebab apa? Sebab apapun pernikahan itu pertama seorang lelaki. Tanggung jawabnya ada dua, ekonomi dan yang lainnya. Itu lelaki. Kalau lelakinya belara yo, untung bojone kuat ngono. Orang mergawe randi duit kok orang mulai nggone maratuane kuwi sampe. Api-api wong wedok sebenarnya. Itu yang biasanya seperti itu. Dan kadang-kadang seorang laki nuntut supaya istrinya begini. Padahal dia sendiri yang bisa nyukupi. Harusnya jadilah itu. Kalau seorang laki menyadari, apalagi perempuan, wataknya kan halus. Ini bukan saya mendukung perempuan, tidak, tapi memang dibuat begitu. Tapi gini lah ya, Allah membuat lelaki itu kuat, tapi disuruh ngalah. Perempuan itu lemah, tapi minta menang. Itu kalau di keluarga seperti itu. Nah, itu harus disadari itu. Makanya kalau perempuan ngomong didengarkan aja lah. Ya, didengarkan. Oh, jadi ya Gus, berarti sama ini apa bahasanya akon-akon itu guyonane cah nom lanang-lanang iki para lelaki di warung kopi ini. Jadi sehebat apapun laki-laki di luar, ketika pulang lemah. Bener Gus berarti ya? Iya. Memang harus ngalah. Kalau enggak ngalah ya repot. Ya jadi gagal gitu. Sebab perempuan itu dibuat lemah tapi diminta menang. Itu memang kokohnya seperti itu. Ingin menang gitu. Ngomong soal yang lain tidak. Makanya kalau perempuan ngomong didengarkan, atau mungkin kalau bisa oh ya gitu aja. Kalau enggak begitu ya wah, ya gagal gitu. Atau mungkin bertengkar terus enggak selesai. Ada yang curhat seperti ini. Padahal mun kula niki kula mboten kok mboten bantah. Kula niki nglurusake Gus. Padha wae. Padha wae. Nglurusno karo bantah sih padha wae. Ya itu. Makanya kalau nak bojone sampean saya gitu kan. Makanya nak bojone sampean ngomong sama rungokno. Kalau sudah nanti gurau-gurau apa santai sampean baru ngomong. Kalau waktu emosi, ya jangan dijawab. Justru malah jadi bahaya bagi rumah tangga. Oke Gus, jadi ternyata ya itu teman-teman ya, terutama para jemaah-jemaah nih Gus. Ini kata ketinggalan santri-santri nih yang melihat langsung, yang mau cari pasangan itu nih dawuhe Gus Am niku mau. Yang pertama harus disadari ya. Kita harus sadar sebagai orang laki-laki, tapi kalau di rumah malah ngalah.
Karena wanita itu seyogyanya lemah, tapi pengennya menang. Itu kata beliau. Karena beliau ini pusat konsultasi rumah tangga ternyata ya. Makanya tema kita sore hari ini diangkat beliau karena banyaknya yang konsultasi langsung beliau berkeluh kesah tentang kondisi ya. Yang tadi dibahas beliau yang pertama itu tentang ekonomi. Sadari ya bahwa ekonomi kita sudah ditakdir oleh Allah SWT itu memang beda. Yang pertama itu. Oh ya, saya ingat Mas. Jadi saya belum saya sampaikan tadi. Jadi menyamakan istrinya pada orang lain tidak boleh. Apalagi dengan ibunya atau dengan ibu mertua. Harus nanti puasa 2 bulan berturut-turut baru boleh ngumpuli. Maksudnya menyamakan terus pun Gus. Menyamakan itu gini, umpama Mas itu kan punya istri, terus sama wilo podo karo iki, karo ibu. Kalau menyamakan orang lain aja haram. Makanya kalau istri itu disamakan dengan orang lain itu marah, itu bener. Makanya jangan menyamakan siapa-siapa. Enggak sama, enggak mungkin sama. Kalau sama untuk apa kawin itu? Oh iya Gus paham. Jadi intinya iya sih kadang-kadang laki-laki cenderung kok gak podo karo ibuku ngoten ya. Itu enggak boleh. Nanti harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak kuat puasa nanti memberi makan berapa 6 ton kali 60 orang, 60 fakir miskin. Termasuk ngkai beras tok, mau kau memberi beras aja ya enggak ya selalu kaunya toh. Paling tidak 20.000 per orang kali 60 berarti berapa itu? 20 kali 60 berapa? 30 kali 20 kali 60. Oh 120. 1.200. 1.200. Nah ya, kasih makan orang 1.200. 100 juta 200. Tapi berupa beras loh ya. Beras ya. Sembako lah, kasih sembako 60 orang. Nah, waktu pandemi ini bagus lah gitu. 120. Coba tanya makan istrinya sampai makanya enggak boleh makan istrinya pada ibunya atau pada ibu mertua enggak boleh. Berarti makanya tanggung jawabnya lelaki itu berat gitu. Harus ingat itu pegang talak, enggak bisa nyamakan istrinya pada orang lain. Oke Gus ya, jadi mulai ketemu terkuat lah kenapa kok banyak janda-janda baru di Bojonegoro ya gara-gara itu mungkin. Ya mungkin sering ketemu dibanding-banding loro ati ya. Dan terbesar Gus ternyata itu yang mengajukan talak wanita Gus. Di koran Radat itu sebutkan seperti itu. Kenapa kok gak laki-laki Gus ini? Kok wanita berani mengajukan talak? Itu dalam Islam seperti apa Gus? Boleh aja kan? Ya karena seorang laki terlalu tuntutannya terlalu tinggi terhadap perempuan. Dan perempuan kalau dituntut tinggi ya dia juga menuntut sama saja kan. Punya hak sama kan. Sama perempuan dituntut 10. Mungkin perempuan dituntut 10, mungkin perempuan nuntut 15. Gitu loh. Oke ya. Perlu disadari teman-teman semua ya, kita semua punya keterbatasan, punya hak dan kewajiban ya, masing-masing punya kelemahan dan kekuatan. Jadi wanita itu pengen didengarkan kata beliau ya. Terus laki-laki juga harus tahu kalau di rumah itu fungsinya adalah pendengar yang baik seperti itu ya, agar harmonisasi keluarga ini terjalin. Nah, meningkatnya perceraian akhir-akhir ini mungkin dari persepsi dan fakta yang terjadi disampaikan tadi, mereka perlu didengarkan. Sambatnya dirungokne lur ya, para laki-laki rungokne ya, sambatnya dirungokne. Jadi mereka juga perlu didengar. Ini ada yang protes Gus ini, wanita jamaah wanita ya, karena wanita ingin dimengerti terus saya ngoten Gus. Wanita pengen dimengerti katanya dari Mbak Alfiatu Kamala ini seperti itu. Wanita pengen dimengerti. Terus ini Gus, ini kan kadang-kadang saya lihat, saya juga kadang minta tolong orang nih.
Kadang-kadang laki-laki nyari jodoh itu nggak mampu. Ya, ini pripun fakta yang terjadi. Padahal wanita itu banyak bertebaran sekitar kita. Kenapa kok seperti itu, Gus? Dia udah merasa mampu mau nikah, mampu memberikan nafkah, tapi kadang-kadang mau memilih pasangan itu nggak mampu. Ini pripun? Atau ada saran-saran tips dari Gus An untuk semacam ini? Ya, kadang terlalu idealis itu. Kadang terlalu idealis. Jadi sehingga saya harus begini, harus begini, harus begini. Ya nggak mungkin. Kadang cita-cita ingin punya istri yang nggak gemuk ya gemuk. Punya istri, saya ingin punya istri tinggi, buktinya pendek istrinya. Kan itu ya nggak bisa. Ya karena terlalu idealis sehingga sulit untuk memilih. Gitu. Ini nih kalau secara akliah ya, kalau jadi secara akal rasional begitu. Tapi itu jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Belum ketemu jodohnya gitu aja. Itu selesai kalau sudah begitu, nggak ada bahasan. Maraknya nikah tidak direstui orang tua, Gus. Seperti tadi sampai terjadi kecelakaan dulu, Gus. Oh ya ini. Perlu ya. Dibahas, diangkat. Ini. Pripun. Ini bagi kaum muslimin yang berbahagia, bagi wali-wali, bagi masyarakat yang punya anak perempuan, hati-hatilah. Kalau sudah pacaran coba disetujui aja lah. Sebab apa? Kalau tidak disetujui nanti lari ke Surabaya nikah siri di sana tetap sah itu. Tahu walinya semuanya nggak mau, mama dari bapak, Pak D, Mbah nggak mau waleni, diwaleni kiai jadi wali muhakam bisa. Jadi kiai jadi wali muhakam. Nanti makanya bagi orang-orang tua ingat bahwa kalau putrinya itu sudah punya pacar, kalau sudah bagus ya dikawinkan aja lah. Sebab nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, ya walaupun itu kan menurut pemerintah tetap ilegal, tapi menurut aturan syariat tetap legal gitu. Nah kalau sudah ngomong pokoknya sementing menurut Allah sudah halal sudah lah, ini bahayanya di situ kan. Padahal nanti tanggung jawab di masyarakat bagaimana? Iya betul Gus ya. Iya Gus. Kadang-kadang kalau saya baca di kolom-kolom curhat para milenial di sama kan kadang sekarang banyak kan dari media online ada yang media khusus kolom curhat pernikahan yang banyak saya temukan itu kadang-kadang saya baca juga di beberapa media itu seperti itu Gus. Karena mungkin idealisme dari keluarga mungkin ya, entah dari pihak ibu, bapak pengennya kategori ini ternyata putranya punya kategori sendiri seperti itu. Maka yang terjadi itu Gus, yang banyak berlari. Jadi orang tua ideal lari dan itu masih bagus lari terus cari yang halal, tapi yang berbahaya itu ketika kawin lari tanpa halal itu Gus. Iya. Itu yang banyak saat ini. Mungkin ya karena saat ini dengan mudah aksesnya media sosial Gus ya. Beda dengan zaman dulu-dulu mungkin pengen ketemu aja leren melalui tahapan lapisan gitu Gus ya. Sekarang dengan video call aja udah bisa seperti itu. Nah kayak gitu sebagai orang tua menyikapi pergaulan semacam ini Gus, biar antisipasi aja ya untuk menuju ke pernikahan yang tidak sehat ya bahasa saya. Ya LKMD kata teman-teman ya. Jadi memang di masyarakat kompleks ya itu. Sulit untuk dihindari itu. Ya Allah membuat laki-laki dan perempuan memang saling cinta. Cinta dan dicintai lah. Jadi makanya kalau kita pikir memang kita telah di masyarakat memang banyak yang kesini juga banyak begitu. Ya curhat masalah seperti itu juga banyak. Makanya saya mengingatkan bagi masyarakat yang punya putri, punya perempuan, punya anak perempuan, hati-hatilah. Ya
umpama dijodohkan dulu ya enggak apa-apa, tapi nanti kawinnya sudah umur berapa, kalau perempuan umur 22 atau umur 21 minimal kan gitu. Ditarik dulu lah, mau enggak gitu. Ya yang mencari mesti yang baik, tapi jangan terlalu lah, jangan terlalu idealis gitu. Bagi bapak-bapak juga jangan terlalu idealis. Yang penting seperti ini, itu aja cukup lah. Jadi standar minimal gitu loh. Jangan standar maksimal, wah repot. Standar minimal aja lah. Ya banyak begini. Ya, yai kula niki mun nemen niki disebut yai, mungkin nak mboten nikah kula nggih zina lah. Terpaksa oleh kiai dinikahkan kan. Itu padahal legalitas menurut pemerintah jelas ilegal, jelas bertentangan dengan. Tapi kalau kiai tidak menikahkan ini akan berbuat zina. Ridho bizina, zina gitu. Ridho orang berbuat zina akan seperti kita berzina. Iya begitu, terpaksa begitu. Mohonlah masyarakat ada pengertian begitu. Jadi nggak repotnya kiai gitu. Ini yang repot malah kiainya ya. Ya Gus. Banyak ya, juga ya Gus yang konsultasi. Ya kalau minta yang apa minta dikawin kiai itu enggak apa-apa. Ya. Jadi memang berkembang saat ini yang lagi dibahas topik menarik yang pertama di masyarakat itu pergaulan bebas ya, yang menyebabkan nikah apa ya, kawin di luar nikah kan, ada kawin ada nikah kan Gus ya. Ini guyonan budaya itu kawin balik bro, nikahnya durung. Nah ini kan bahaya juga ya kayak gitu itu. Ya masih bersyukur ya ketika ada seorang remaja yang mau nikah tiba-tiba mau apa ya, mau konsultasi dengan yai ya. Nah yang bahaya meneng-menengan moro-moro LKMD gitu. Ya kan itu ya. Metang diste. Ini yang bahaya ya ini. Nah ini kayak gini, biar para jomblo-jomblo yang mau memilih calon suami maupun calon istri ini pripun tips dari agama Islam sendiri seperti apa, baik biar menghindari perceraian di luar ya, kalau bisa sih yang langgeng ya sampai di surganya seperti itu. Kalau saya tidak bisa memberi bagaimana tips solusi nggak bisa, tapi doa ada memang. Doa jadi spiritual aja lah, spiritual. Jadi kalau bagi jomblo, bagi remaja dan gadis, di para remaja-remaja, kalau remaja-remaja itu ya dari perempuan dan laki-laki, kalau ingin cepat ketemu jodohnya, coba baca ayat kursi 4 kali setelah isya, minimal 4 kali, jangan ada jadi langsung langit. Jadi habis isya, jadi sampai langit itu tidak ada yang menghalangi. Itu 4 kali. Fatihah 1 kali, ayat kursi 4 kali minimal, kalau bisa 7 kali. Terus sholawatnya nanti kalau ayat kursinya 4 berarti kali 3 12 kali. Kalau ayat kursinya 7 berarti 21 kali sholawat. Ini yang tip ya, doa yang untuk supaya kita cepat dapat jodoh. Tapi yang sudah punya istri ya jangan. Demikian ya para jomblo, itu tipsnya ya, kalau mau cari jodoh minimal dibaca itu ya ayat kursinya 4 kali ya, Fatihahnya juga, terus sholawat ya, habis sholat isya ya. Kenapa kok habis sholat isya ya? Apa ada fadilah khusus atau ada ijazah khusus ya? Kalau bulan Ramadan ini setelah tarawih. Jadi maaf dari masjid perjalanan pulang, nanti kalau enggak ada pohon, enggak ada apa, terus baca gitu aja. Dia baca.
Oke, Yai. Terima kasih. Jamaah jangan lupa ya, Anda juga bisa interaksi langsung. Tadi kayak ada yang mau tanya ya, Mas siapa tadi? Ini ada chat Yai dari Bu Husnatul Mawaddah. Tanya gini Yai. Bapak Yai, apa strategi pembinaan para jomblo untuk bisa mengikuti ajaran Rasul dalam hal pergaulan? Nah, jadi pembinaannya bagaimana, caranya pripun gitu, untuk membina para jomblo agar bisa mengikuti ajaran Rasul seperti itu. Ya, kalau saya apa ya, sederhana sekali, sering pergi ke pondok aja lah. Jadi konsultasi kepada kiai, sering sowan kiai gitu aja. Itu yang lebih enak. Kalau umpamanya kiai supaya membina si jomblo-jomblo itu moro ya, kok sumure moro ngulang apa timbone moro ngulang sumure ora butuh. Jadi enggak jadi enggak butuh gitu loh maksud saya. Masyarakat enggak butuh untuk apa dia. Kalau dia ke sini kan butuh. Makanya pembinaan yang paling enak itu sering konsultasi pada ulama-ulama, kiai-kiai, sering sowan, sering silaturahim itu cukup lah bagi saya. Jadi masyarakat semua lah, nggak jomblo aja ya, semua masyarakat bahwa kalau ingin hatinya tenang dan lain sebagainya. Nah, kiai sendiri itu juga ya galuh loh, sama saja. Tapi kalau ada di silaturahim ini kan beda. Walaupun kiai saya sendiri juga sering galuh, sama manusianya sama kok. Itu ya Bu Husna tadi, kalau pengen apa ya, pengen curhat ke Yai aja ya biar jalannya benar ya seperti itu. Oke, mohon maaf ini Mas Wiwit Setiawan, mohon jangan nyoba-nyoba aplikasi dulu Mas ya, di stop dulu presentasinya. Oke, baik, yang lainnya monggo yang mau tanya lagi silakan bisa interaktif langsung dengan cara unmute mic-nya Anda sini, dan teman-teman yang mungkin yang nggak bisa ngikuti langsung hari ini, jangan lupa nanti kami juga akan re-upload di YouTube kami Relawan TIK Bojonegoro ya. Hari ini sama beliau Gus Am dari Pondok Pesantren Abu Darin. Beliau juga pengurus wilayah NU juga dan NU cabang Bojonegoro ya. Baik, kita lanjutkan Kiai bincang-bincang kita sore hari ini, karena jomblo-jomblo kayaknya sungkan tanya langsung dengan ini. Padahal ini materi yang bagus teman-teman ya. Mewakili dari curhatan yang kami baca di media sosial ya. Monggo ya, yang teman-teman yang mau tanya bisa di kolom chat boleh, atau yang mau interaksi langsung pakai unmute di aplikasi ini. Ya. Baik, untuk bincang berikutnya ya, ini menyikapi juga tentang pernikahan-pernikahan yang saat ini ternyata juga masih banyak pernikahan uji coba ya. Pernikahan uji coba gini, pokoknya seneng tadi, tapi akhirnya nggak langgeng ya. Nah ini menyikapi semacam ini, Departemen Agama, Kementerian Agama mengadakan semacam sebelum nikah kan ada namanya apa ya, suscatin, betul ya. Ada kursus calon pengantin. Nah, langkah-langkah seperti ini apakah memang menurut jenengan tuh sangat bagus atau bagaimana? Bahkan ada yang tentang ya, saya dengar di jomblo-jomblo kalau di sosmednya itu begini, lah ya arep nikah diangel-angel leren kursus bering. Muncul seperti itu ya di teman-teman itu di media sosial maupun itu ya. Ini pripun ya, menurut jenengan langkah-langkah ini apakah malah mempersulit atau ini malah membuat bekal, kan harapannya bekal mereka untuk mengarungi rumah tangga ngoten. Adapun itu ada pro kontra lah, bukan kritik positif. Kalau itu jelas positif, itu jelas baik lah. Bagi yang pro baik, bagi yang kontra tidak baik itu wajar. Jadi, tapi secara umum baik itulah. Sebab ada pembinaan itu bagus lah. Namanya pembinaan nggak wow jelek itu bagaimana? Ya, tetap bagus. Ya.
pembinaan. Kalau pembinasaan, nah ini yang yang gak enak didengar telinga itu apa nikah di angel-angel kan loh ya, itu yang membuat gak enak juga, gerah juga kalau saya dengar itu ya, seperti itu. Bagi orang yang nafsunya memang sudah nggak bisa ditahan gitu. Ya, nafsunya nggak bisa ditahan. Ya monggo lah. Itu yang makanya yang tadi jadi tausiah tadi yang itu yang wajib gitu loh. Segera nikah. Yang tidak bisa ditahan itu wajib segera nikah. Lah, padahal nikah itu syaratnya kan harus punya mas kawin. Ya harus kerja dulu. Ya kalau perempuannya itu minta mas kawin 100.000 sih ya bisa lah. Kalau nukang 1 hari mungkin selesai. Ya, kalau minta 3 juta atau sampai 100 juta, ya kan wajib dikasih. Minta kuda Jepang ya. Merana lah bro. Kuda Jepang. Ya itu ya. Ini lagi ya motivasi kadang teman-teman nggak nikah itu gini ya. Yang banyak terjadi itu pas-pasan harap nikah gitu dan ya kok diterima ora gitu. Nah akhirnya ya itu nggak nikah padahal mesti ada waktunya dan lanjut ya itu. Sehingga teman itu memberi motivasi begini. Yang sering saya temui itu, udahlah nikah, nanti katut rezekinya. Itu apakah pernyataan seperti itu benar ya? Ya makanya tadi saya sampaikan bahwa rezekinya perempuan 10 umpama, rezekinya lelaki 10, kan ya di 20. Iya toh. Iya kunu fuqara ayughnihimullah. Jadi Allah akan memperkaya dia. Karena apa? Secara logika kan 10 tambah 10 20 akan menjadi kaya. Jelas gitu. Jadi ya sekarang banyak yang terutama di kota-kota ya banyak apa ya? Kalau apa ya joker ya. Ya joker. Umur 40 belum kawin. Karena itu satu biasanya karena takut. Ada ketakutan. Nomor 2 karena idealis, terlalu idealis. Yang saya sampaikan tadi. Takut gak bisa ngingoni, takut gak bisa apa, gak bisa. Nah, kalau takutnya satu ini memang nggak boleh kawin ya. Nanti takut saya tidak bisa memuaskan seorang istri. Nah ini nggak boleh. Bos, tentang geologi loh ya. Kalau tentang ekonomi nggak bisa begitu, tetap wajib kawin ya. Tetap sunat kawin gitu, tentang wajib. Tapi kalau saya tidak bisa memuaskan, maksudnya memuaskan itu begini, tidak bisa gauli istri saya seperti suami istri. Itu tidak boleh kawin itu. Kalau mama punya suami istri yang lelaki tidak bisa, umpama sampai impoten atau bagaimana, dikembalikan pada orang tuanya boleh, langsung minta pisah boleh, karena tidak mau tepi. Perlu disampaikan tadi bahwa perempuan juga ada yang buntu balung, itu ada kan, tidak bisa dan seperti itu. Ya, dibalikan kepada orang tuanya boleh, nggak apa-apa, langsung fasah, langsung rusak. Ya kalau saya pribadi gini ya, kalau memang para joker-joker tuh bingung cari jodoh, tak suruh ke kiai aja kan gitu ya, kan enak nanti solusinya, siapa tahu nanti ya. Jadi kan siapa tahu di kiai ada solusi, ada santri juga yang menunggu jodoh kan bisa dijodohkan sama kiai. Insya Allah kalau kiai yang beri jalan itu berkah insya Allah dengan doanya itu. Terakhir kiai ya, ini ada yang tanya ya, mohon maaf nih dari Mbak Ratna Litsa Prihantip teknik kimia. Mohon maaf mau bertanya, untuk bisa meyakinkan orang tua agar diizinin menikah muda, bagaimana nggih Kiai? Umur saya sekarang 23 tahun. Karena saya baru diizinkan menikah jika sudah berumur 25 tahun dan harus punya kerjaan terlebih dahulu Yai. Ini cewek ya Mbak Ratna Lisa Priantip teknik kimia. Jadi
pripun cara meyakinkan orang tua agar diizinkan nikah, sementara umur dia saat ini 23 tahun ya, gitu loh. Orang tua mengizinkan syaratnya 2 kalau usianya 25 plus sudah kerja. Pripun ya. Ya, di samping dibilangin bahwa perempuan itu dulu Sayyidatina Aisyah itu kalau menurut kitab Hayatus Sahabah itu Sayyidatina Aisyah di garwa Kanjeng Nabi itu umurnya 6 tahun. 6 tahun. Hayatus Sahabah di kitab Hayatus Sahabah itu. Kalau Mbak ini ingin meyakinkan orang tua ya dibilangnya aja kalau perempuan itu umur 16, 15, 16, 17 udah boleh dikawin. Di samping itu ya juga mohon pada bapaknya dan doa. Ya itu tadi loh. Tipnya itu tadi kalau berdoa ya baca ayat kursi setelah Isya itu lalu biar cepat dapat jodoh. Kan tidak jodohnya tidak harus pilihan Mbak toh. Yang enak kan Sebentar para jamaah, kita tunggu, sinyalnya agak terkendala dikit nih. Belum bro, belum. Ya. Ya, mau tak tutup misalnya. Ya, sebentar ya, jamaah semua sambil menunggu Pak Yai siap dulu teknis dari kameranya. Oke. Gak usah mic, gak apa-apa bro. Oke pemirsa, sebentar ya, tunggu dari ini ya, Gus Am dulu untuk oke. Bentar. Di-unmute dulu. Oke. Baik, pemirsa kita lanjutkan ya tadi tentang tipsnya dari Gus Am tadi ya. Mbak Ratna ya, ini cowok cewek, contohnya ini ada Prihantonya. Ratna Lisa Prihanto, saya anggap cewek aja. Ya. Oke Gus, dilanjutkan Gus. Tipsnya tadi bagaimana yang pertama ya? Oh perempuan Gus. Perempuan. Ya, kalau bapaknya menginginkan 25, kalau tidak bisa nurut, ya sebaiknya memang nurut ya, apa kehendak orang tua. Tapi kalau memang sudah nggak bisa begitu ya, mohon benar dengan orang tua. Di samping itu juga berdoa tadi, baca ayat kursi 4 kali setelah Isya tadi.
itu. Kalau bisa nurut pada orang tua yang baik itu begitu. Birrul walidain itu sangat baik. Memang birrul walidain itu di bawah apa? Kalau bawah nyembah Allah. Kalau di Quran itu wa idza akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'budu illallah bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Itu jadi nurut orang tua itu di bawah nyembah Allah. Oke, niku nggih, mungkin niki ya sing lanang abet Gus kudu nikah, yang perempuan tidak diizinin. Mungkin itu yang jadi masalah. Ya itu Mbak, sambil doa aja, sambil kasih tadi doa ayat kursi dan memohon pada Allah, mungkin jodoh itu yang enak dari Allah ya tadi ya. Bukan pilihan kita, tapi kalau Allah menjodohkan dengan pilihan Anda, insya Allah langgeng berkah seperti itu. Oke Gus, karena waktu juga ya menarik ya teman-teman kalau dilanjutkan, karena waktu jualan menjelang berbuka puasa ini sebagai penutup Gus untuk memotivasi teman-teman dan yang mau nikah ini biar lebih semangat Gus, apalagi di tengah pandemi ini. Monggo Gus kasih closing statement, kata penutup dan nanti sekaligus doa Gus. Para kaum muslimin yang berbahagia, tentunya kita sekarang ini harus banyak mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala karena situasi seperti ini, dan yang paling penting adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita masih diberi kehidupan, diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diberi apa, diberi rahmat oleh Allah. Makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur tentu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semakin sehat. Dan kalau bersyukur pada mama punya istri cantik, disyukuri akan semakin cantik. Jelek aja akan menjadi cantik, apalagi cantik akan menjadi lebih cantik. Ini yang penting di situ. Dan masalah corona ini tentunya desainnya Allah. Jadi ini memang desain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tidak bisa mengeluh, apalagi menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah. Tentunya konyol lah. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Ini desain Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri kita masih diberi kesehatan, diberi kelonggaran, diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Indonesia. Masih bisa apapun, ngabuburit juga bisa, begini bisa. Kalau di luar negeri nggak bisa. Ini ya tip dari saya. Dari ini nih apa ya kata-kata terakhir dari saya. Semoga kita menjadi diberi oleh Allah hidup yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad wa marham sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an sayyidina Muhammad wa farrij an sayyidina Muhammad. Allahumma farrij. Allahumma tsabbit imanana wa sir razaqana wa khairi amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afana wa anil muslimin wa qina wa iyyahu syarra masaib din. Allahumma rzuqna faman nabiyyin wa hifdzal musallin wa ilal malaikati. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikianlah tadi para pemirsa yang budiman telah kita saksikan bersama beliau Gus Am ya, tentang seluruh nikah dan fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita ya. Yang pertama itu kalau kita simpulkan, kita harus ingat ya bahwa kita punya perbedaan dan punya data yang kedua, mereka kita juga nanti jangan sekali-kali membandingkan pasangan kita dengan yang lain. Apalagi seorang pria membanding-bandingkan istri kita dengan ibunya atau siapapun ya, karena itu sangat menyakitkan hati wanita ya. Terus para jomblo tadi sudah dikasih tips jika mau memperoleh calon jodoh yang direstui oleh Allah
Ya, tadi dikasih suruh baca ayat kursi setelah sholat isya atau sholat taraweh, baca Al-Fatihah juga sebanyak-banyaknya dan juga sholawat. Dan terakhir, di wabah pandemi ini kita juga harus bersyukur bahwa sketsa ini juga dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyalahkan siapapun ya. Yang terpenting saat ini kita harus tetap optimis, berdoa bersama-sama, kita bersatu lawan corona ini ya, dan tetap ikuti taat anjuran pemerintah. Ya, akhirnya saya selaku moderator jika dalam memandu acara ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.